Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Puji nama Tuhan, pagi ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Saya ingin mengucapkan Happy Chinese New Year buat semua Bapak Ibu yang merayakan Chinese New Year. Ya, Kyung-hee benar. Juga untuk jemaat yang join ibadah pagi hari ini dengan live streaming, saya ucapkan selamat pagi, selamat datang. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk masuk beribadah dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Karena kita punya imam besar agung, Yesus, anak Allah. Maka pagi hari ini, mari saudara, dengan penuh keyakinan, may we have the confidence and assurance to come into His presence, untuk masuk di dalam hadiratnya. Supaya kita boleh menerima kasih karunia. Dan supaya kita boleh menerima pertolongan dari Tuhan pada waktu kita perlukan. Haleluya. Mari saya undang kita semua, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena pekerjaan-Mu, karena karya-Mu. Maka pagi hari ini Tuhan, kami boleh punya satu keyakinan pada waktu kami datang menghampiri tata-Mu. Kami boleh masuk dan kami boleh menerima kasih karunia. Terima kasih Bapa. Kami mau bawa yang terbaik pagi hari ini. Penyembahan kami. Waktu ini Tuhan kami persembahkan untuk pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu pagi hari ini, berkati ibadah kami. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh melihat kuasa lawatan Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kami semua boleh menerima bagian yang terbaik dari Tuhan sendiri. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus kami siap menyembah Tuhan. Haleluya. Yang setuju dengan saya dan yang siap menyembah Tuhan, katakan amin, amin. Mari kita naikkan pujian ini. Kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Oh, Bapa, kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama, Bapakku datang. Bapakku datang.
Declare for He is great. Ku nyanyi, nyanyi haleluya. Kami nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh kau hebat. Yes. Ajaib perkasa. Ya Tuhan. Perbuatanmu. Oh kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Oh Yesus. Yes, bebaskan setiap roh Tuhan. Biar kami boleh mengalami kemerdekaan dari rasa takut, dari rasa ragu, dari rasa bimbang. Sebab kami punya Tuhan yang perkasa. Oh ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ini pernyataan iman kami. Kami nyanyi haleluya, haleluya. Oh sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh mari sembah Dia. Oh kami tahu Engkau besar Tuhan. Pagi ini kami sembah Kau. Kami sembah Kau Yesus. Oh sebab Engkau layak. Sebab Engkau layak kami puja Tuhan. Oh sebab Engkau yang layak terima segala penyembahan kami. Tuhan pagi hari ini kami mau pandang kebesaran-Mu. Sebab Engkau yang layak menerima segala pujian. Engkau yang layak menerima segala persembahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kemerdekaan. Oh di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami dibebaskan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Saudara setuju Allah kita besar? Setuju Allah kita perkasa? Oh haleluya, haleluya. Siap memuji nama Tuhan? Yes, jemaat GBI Immanuel Dunside, apakah saudara siap memuji nama Tuhan? Amin. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Katakan segala puji syukur hanya bagi namamu Yesus. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Yes, kami mau
Karena Tuhan Allah kita hadir di tengah-tengah kita, saudara percaya? Amin, amin. Oleh karena itu kita merasakan berkat Tuhan. Amin. Haleluya, naikkan pujian ini sama-sama. Yes. Ini umatmu yang memuji namamu Tuhan. Haleluya. Katakan Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Siapa? Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah, Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya. Allah yang berkuasa. Katakan sekali lagi, Tuhan Allah hadir di sini. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah. Oh yes, yes. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya. Allah yang berkuasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Allah yang berkuasa. Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini. Percaya saudara? Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya. Allah yang berkuasa. Katakan mari masyurkan, masyurkan kebesarannya. Allah yang berkuasa. Mari masyurkan kebesarannya. Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, puji nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk boleh duduk kembali dan saya undang Bapak Anton untuk doa persembahan. Jemaat Tuhan di tempat ini, sebelum kita berdoa untuk persembahan dan perpuluhan kita mau membacakan dari kitab Amsal 1 ayat 5 sampai 7. Mari kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Engkau sudah mengumpulkan kami untuk kami menjalankan ibadah kami di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami akan memberikan sebagian daripada berkat yang Kau sudah berikan kepada kami, baik itu perpuluhan kami maupun persembahan kami Tuhan. Tuhan, biar apa yang kami berikan ini dapat digunakan sebagai suatu bekal untuk kami bersama-sama memajukan gereja ini Tuhan dan memenangkan banyak jiwa di tempat ini. Biar visi misi gereja ini dapat terlaksana Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami. Kami yakin dan percaya juga Engkau sudah menyediakan berkat-berkat kami di hari mendatang Tuhan, baik di dalam pekerjaan kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan,
Kami sangat mengasihi Engkau Tuhan. Semua doa ini kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yang menjadi juru selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. This is GBI Immanuel Church News untuk Minggu 2 Februari 2025. Good morning. Welcome to GBI Immanuel Dunside Church. We are so glad you are here. We know that many of you are visiting from afar, and we are thankful that you can join us today. And we hope that our service will be a blessing to you. Minggu Ibadah and YouTube live streaming mulai jam 8 pagi. For more info, visit gbi-immanuel.org.au. February 17 is Hikmat and Kebijaksanaan. Today's sermon from PDM Rusli Johan. Let's worship and study the Bible together. God bless you. Jadwal pelayanan untuk Minggu 9 Februari jam 8 pagi. Worship leader is Bu Esther. Singer star Bu Indrawati and Bu Ita. Music by Bapak Ivan, Dika and Alvin. Asesa Bapak Budi and Bu Amelia. Doa persembahan is Bapak Helmut. Collectants are Bapak Helmut and Bu Wenli. Counting money are Bu Julia and Bu Esther. Sermon by guest speaker PDM Chandra Budiman. Siapkanlah hati untuk menerima perjamuan kudus. Today, Minggu 2 Februari. Pelayan perjamuan kudus A, Bapak Tony dan Bapak Ade. Pada minggu pertama di setiap bulan, kita juga ada persembahan misi. Today, 2 Februari. Inilah saatnya bagi kita untuk membantu memperluas penginjilan. Tuhan Yesus memberkati. We use Zoom video conference for doa bersama. Next one will be on hari Rabu, 12 Februari, jam 8 malam. Sementara doa malam di rumah masing-masing. This is GBI Immanuel Dunside Weekly Bible Study. Setiap hari Jumat, jam 9 malam. Next one is on 21 Februari via Zoom video conference. Next topic is to be announced. Some of you who still watching us live online, here is our bank account detail for your online offering. Thank you. Happy birthday today to Elisa. God bless you. Happy wedding anniversary today to Moses and Inka. God bless you. Februari pesan pengembalaan. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Immanuel yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita sudah memasuki bulan Februari di tahun 2025 ini. Kita bersyukur Tuhan masih memelihara kita dan kita percaya Tuhan akan terus memelihara kita di sepanjang tahun 2025 ini. Dan hari ini saya bersyukur berada di Desa Ciwidey, di daerah dekat Bandung, kurang lebih 1,5 jam. Melihat indahnya gunung-gunung, pematang sawah seperti ini, saya bersyukur bisa menikmati ciptaan Tuhan di tempat ini. Dan saudara tahu apa yang Tuhan ciptakan, Alkitab menyatakan Tuhan menciptakannya dengan kebijaksanaan, dengan kepandaian, pengetahuan, dan pemikiran yang luar biasa dari Tuhan. Dan Dia menciptakan semua itu untuk kita nikmati dan kita diami di bumi ini. Dan itulah yang akan kita pelajari di sepanjang bulan Februari ini dengan tema hikmat dan kebijaksanaan. Saya berharap di sepanjang bulan ini kita akan dibekali dengan firman Tuhan yang mengingatkan kita menjadi pribadi yang penuh hikmat dan kebijaksanaan. Amsal 8 ayat 11 berkata, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Hikmat sangat berharga, karena itu Salomo meminta kepada Tuhan agar ia memiliki hikmat untuk memimpin bangsa yang besar, dan Tuhan memberikannya. Kita mencatat hikmat muncul dalam takut akan Tuhan dan dalam pembacaan kitab suci. Karena itu saya berharap Bapak Ibu Saudara semua rajin beribadah di bulan Februari ini,
sehingga kita dibekali dengan firman Tuhan yang menjadikan kita pribadi yang penuh hikmat dan kebijaksanaan. Haleluya. Dan di sepanjang bulan Februari ini kegiatan aktivitas gereja berjalan seperti biasa. Ada doa malam, Bible study, lalu ada Family Fellowship Bible Study. Juga kita ada pendeta tamu tanggal 9 Februari, Gembala dari GBI Ondro, Bapak Pendeta PDM Chandra Budiman yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Have a blessed month di bulan Februari. Biar Tuhan sertai kita. Mari maju bersama, bertumbuh bersama. Mari makin dewasa di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. That is GBI Manual News untuk Minggu 2 Februari. Have a good Sunday and we'll see you all next Sunday jam 8 pagi, on-site or online. Ya, 3 orang ya. Yang lain mana? Ada ya? Ya. Sudah semangat sekali ini. Dulu udah lari. Ya, puji Tuhan ya. Harus seperti itu, harus semangat ya. Siapa yang bagian baca? Kamu. Beli sini. Ayo. Ayo. Come on. Ayo. Psalm 111 verse 10. Wisdom begins with respect for the Lord. Those who obey his orders have good understanding. He should be praised forever. Ya. Ya, Bapak Ibu, seperti biasa kita akan berdoa untuk anak-anak ini ya. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada anak-anak ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak kecil ini. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, meskipun beliau masih muda Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa melihat dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah pada sekolah minggu pada hari ini Tuhan Yesus, bila pengurapan Allah hadir dalam setiap guru-guru sekolah minggu juga anak-anak kecil ini Tuhan. Pakai mereka supaya mereka menjadi terang di tengah-tengah keluarga maupun teman-teman di mana mereka berada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya. Silakan masuk ya ke ruangan masing-masing. Mari kita siapkan hati sama-sama, kita mau mendengar firman Tuhan sebentar lagi. Saya percaya kerinduan Bapak, Ibu, Saudara dan juga saya supaya tahun ini kita boleh semakin lebih lagi dekat dengan Tuhan. Ya Saudara, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih rewarding than being close with Him. Mengenal isi hati Tuhan, dan biar lagu ini menjadi kekuatan, menjadi doa kita semua. Bahwa kita rindu masuk lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Thank you Lord. Jadikan penyembahan ini doa saudara dan saya. Katakan, Tuhan, ku rindu. Haleluya, haleluya. Tuhan, ku rindu masuk dalam hati.
Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan. Ku nanti Engkau. Haleluya. Haleluya. Ku nanti. Amin. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Kami menantikan Engkau Tuhan. Kami menantikan Engkau setiap harinya. Haleluya. Haleluya. Allah kuasa dalam kemuliaan, dalam kemuliaan ya, dalam kemuliaan-Mu Tuhan, dalam kemuliaan-Mu, dalam kemuliaan-Mu Tuhan, dalam kemuliaan yang kudus. Biarlah hati kami selalu menantikan Engkau Tuhan, sebab kami tahu Yesus, kami senantiasa memiliki kerinduan untuk Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur ibadah pada pagi hari ini kami boleh lakukan dengan sukacita, dengan pujian penyembahan yang luar biasa Tuhan. Dan tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Pengurapan Allah boleh hadir di tempat ini, menaungi setiap hati jemaat, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, sebelum duduk bisa kasih tos kiri kanan, katakan luar biasa, ya, biar semangat. Kita sudah semangat, lebih lagi semangat. Puji nama Tuhan, ya. Jemaat masih setia di dalam Tuhan, ya. Bapak Gembala dengan Ibu pergi holiday, ya. Saya menggantikan beliau untuk posisi mengatur apalah tuh, ya. Nah, pagi hari ini kembali kita, maksudnya saya kembali berkhotbah, ya. Minggu lalu saya berkhotbah, hari ini saya lagi berkhotbah, ya, tentang hikmat dengan kebijaksanaan, ya. Bapak Ibu, tentunya kita tahu semua kalau kita anak-anak Tuhan perlu memiliki hikmat, ya, dan kebijaksanaan. Ini satu hal yang penting juga dalam kehidupan kita. Orang-orang Kristen biasanya diidentikan dengan orang-orang yang memiliki hikmat, ya, dia akan memiliki wisdom dari Tuhan, ya. Ini satu hal yang penting yang kita akan mau belajar pada pagi hari ini, ya. Dalam perjalanan hidup ini ada terkadang kita hadapi banyak keputusan juga tantangan yang memerlukan kita wisdom, kebijaksanaan, ya. Ini penting, kita harus memiliki satu pandangan yang mungkin diperlukan, ya. Kita perlu untuk sebagai orang percaya kita bisa tidak hanya mengandalkan kekuatan kita atau kepintaran kita, pengetahuan kita sendiri, ya, untuk menentukan jalan hidup kita yang benar. Kita perlu bimbingan Tuhan, ya. Wisdom ini adalah satu yang harus kita miliki. Ada banyak wisdom Bapak Ibu, ya, jangan salah. Wisdom itu bisa juga dari dunia, wisdom dari setan-setan, nanti saya akan bagikan, karena kita percaya, kita sebagai orang percaya hanya memiliki wisdom yang daripada Allah sendiri, ya. Ini penting sekali, ya. Hikmat dan kebijaksanaan adalah pemberian Tuhan, ya. Nanti kita akan belajar, ya, siapa yang kira-kira bisa dapat memiliki wisdom ini. Orang-orang Kristen tentunya harus paham wisdom ini dari mana berasal, ya, apa manfaatnya, apa kegunaannya yang dapat kita resapi dalam setiap kehidupan kita, ya. Hikmat ini dari Tuhan, kebijaksanaan juga begitu, ya. Ini adalah pemberian dari Tuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita, ya. Tanpa hikmat kita akan mudah tersesat, ya.
Kita akan belajar apa yang Alkitab ajarkan tentang hikmat dan bagaimana kita dapat menerapkan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, ini penting. Jadi pada bagian ini yang pertama adalah apa yang dimaksud hikmat itu menurut firman Tuhan. Ya, yang kedua adalah bagaimana cara kita mempelajari hikmat dari Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kemudian isi dari khotbah saya nanti adalah apa manfaat hikmat bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, mari kita selami lebih dalam pengertian hikmat menurut firman Tuhan dan bagaimana kita bisa mempelajari serta mengaplikasikan. Ini yang terpenting. Dalam setiap khotbah-khotbah saya, yang terpenting kita bukan hanya sekedar mendengar, tetapi aplikasinya, artinya penerapan. Ya, dalam hidup kita harus menerapkan. Jangan sampai kita mendengarkan banyak firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, tetapi kita tidak mengaplikasikannya. Ini yang repot, sehingga kehidupan kita tidak seimbang. Ya. Yang pertama, hikmat adalah pemberian Tuhan. Bapak Ibu pasti tentu tahu, ya. Hikmat, wisdom itu dari Tuhan, ya. Di dalam Yakobus 3:13-17 begini firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi hikmat itu akan didapat ketika orang itu memiliki hati yang lembut. Ya, kita akan belajar. Kemudian, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegang diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itulah bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ya, kemudian ayat selanjutnya, sebab di mana ada iri hati mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama dia harus murni. Ya, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Ya, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka mengerjakan damai. Ya, itu saya memberikan gambaran tentang hikmat yang dari Allah, yang dari atas. Ya, karena kalau kita melihat banyak orang di dunia pada zaman sekarang ini juga mereka berhikmat. Tetapi kita melihat sumber hikmat mereka sesungguhnya bukan dari atas. Ya, minggu lalu saya belajar tentang di atas platformnya, di atas bukan di bawah. Masih ingat? Ya, hikmat Tuhan itu tentunya hikmat yang dari atas. Ya, kita perlu mengerti kalau kita bukan hanya sembarang berhikmat. Ya, hikmat sejati itu berasal dari Tuhan. Ya. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa hikmat bukanlah hasil usaha ataupun kemampuan kita sebagai manusia, melainkan merupakan pemberian Tuhan yang datang dari mulutnya. Ya, ini satu hal yang perlu kita tahu. Ya, dengan jelas Alkitab mengajarkan bahwa hikmat bukan hasil upaya kita. Kita berusaha berhikmat begitu, manusia. Apalah pikiran kita, otak kita yang terbatas ini. Terlalu kecil, tetapi hikmat itu merupakan pemberian Tuhan. Maka itu satu hal yang luar biasa, tidak bisa terselami ya. Ya, kemudian hikmat ini tidak hanya berupa, saya jelaskan di sini, pengetahuan. Seringkali orang menggabungkan atau menyamakan orang berhikmat itu seperti orang yang memiliki pengetahuan. Memang ya, pengetahuan itu juga perlu, tetapi berbeda. Hikmat dengan pengetahuan berbeda, nanti saya akan jelaskan ya, tetapi juga pengertian yang mampu membimbing kita dalam membuat keputusan yang benar. Ya, yang benar, yang tepat. Ya, ini dari prinsip pola pikir Tuhan. Karena pada zaman sekarang ini banyak hal yang benar,
tetapi tidak memuliakan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kita harus berhikmat, ya. Kita melihat kalau kita berhikmat maka mampu untuk membimbing kita. Bukan hanya sekedar benar, ya, ini mungkin harus saya tambahkan, tetapi tepat, begitu. Kalau hanya sekedar benar, banyak orang benar, banyak orang baik. Tetapi kita melihat juga, ya, bukan hanya sekedar baik, tetapi bagaimana kita memilih dengan tepat, ya. Ini terpenting, artinya tepat apa yang menurut kehendak Tuhan. Begitu, Bapak Ibu, ya. Di dalam Amsal 2 ayat 6, ya. Begini firman Tuhan, karena Tuhan yang beri hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, ya. Jadi hikmat itu berasal daripada Tuhan, ya. Jadi apa artinya kalau Bapak Ibu suka dengar ada orang yang berhikmat begitu? Ada juga di Alkitab kalau kita baca karunia hikmat, karunia pengetahuan, ya. Sebagai introduce, ya, ada kepala sekolah saya, ya, tentunya Bapak Ibu tahu, ya. Pak Rubin, ya, itu rektor saya, dia punya papa namanya Om Yulius Ishak, ya. Saya tahu kalau beliau itu punya karunia dari Tuhan, karunia pengetahuan. Jadi itu gift, kita bilangnya engkong gitu, ya. Engkong punya gift dari Tuhan, itu karunia pengetahuan. Jadi setiap kata-kata yang keluar dia selalu ucapkan itu dengan ungkapan yang sungguh-sungguh berpengetahuan daripada Tuhan. Ya, ini satu karunia. Ya, sama juga dengan hikmat, karunia hikmat. Ya, kita memiliki hikmat, begitulah. Mungkin terlalu jauh kalau kita punya karunia hikmat. Mungkin kalau kita ingin memiliki hikmat, maka kita dapat peroleh dari Tuhan. Ya, begitu. Ya, dalam ayat ini yang tadi itu saya balik lagi, ya, dalam Amsal 2 ayat 6 ini, ya, karena Tuhan memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya, dari ayat ini kita ajarkan bahwa hikmat adalah anugerah Tuhan. Itu bukan sesuatu yang bisa kita peroleh dengan kekuatan kita sendiri. Kita berupaya berhikmat begitu, melainkan dengan pemberian Tuhan saja. Tuhan memberikan kepada setiap orang, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencari hikmat. Ya. Dalam Ibrani 4 ayat 12 begini firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Ya, ayat ini tentunya ayat yang luar biasa. Ya, firman Allah. Kita memperoleh hikmat, ya, tadi Pak Dede sudah sampaikan dapat diperoleh waktu kita rajin membaca firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, berdoa, ya, sehingga kita memiliki hikmat. Ya, firman Tuhan adalah sumber hikmat yang hidup dan bekerja dalam hati kita dan membimbing kita dengan kekuatannya. Ya, firman Tuhan. Ya, kalau kita sering membaca firman Tuhan, bukan hanya sekedar membaca, Bapak Ibu, kita tahu mungkin firman Tuhan, banyak kita mengerti tentang histori, cerita, latar belakang segala macam. Memang itu penting. Tetapi yang terpenting, bagaimana firman Tuhan itu dapat kita wujud nyatakan dalam hidup kita. Sehingga saya katakan seperti tadi, kita memiliki hidup yang seimbang. Ya, kita tidak hanya sekedar mungkin tahu apa itu cerita tentang firman Tuhan, apa ini asal mulanya, kenapa Yesus berkata, emang itu perlu. Tetapi jangan menjadi itu sesuatu yang mungkin menjadi arah kita. Sehingga kita tidak balance. Ya. Kita mungkin menjadi pintar, berpengetahuan tentang isi firman Tuhan, tetapi hidup kita tidak berkenan pada Tuhan. Ini yang repot. Ya. Hikmat adalah pengetahuan yang diberikan Tuhan yang tidak hanya dipahami oleh akal manusia. Sulit
Ini wisdom daripada Tuhan. Ya, kita akan belajar. Ya, Tuhan yang memberi hikmat untuk hidup kita, yang memampukan kita untuk membedakan yang benar dan yang salah, yang baik, yang jahat. Ini penting juga. Ya, kalau kita ketemu orang, ya, kalau kita punya hikmat, kadang-kadang mungkin ya, ini salah satu contohnya, Tuhan akan memberitahu di dalam hatimu. Ya, misalkan Rusli itu orang kayaknya ada sesuatu yang nggak beres begitu. Ya, beberapa kali waktu saya melayani Tuhan, ya, saya terkadang berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Ya, di dalam hatinya ada sesuatu yang mungkin sulit saya ceritakan. Kita memiliki hikmat itu karena Tuhan sendiri yang memampukan kita untuk membedakan. Ada sesuatu yang salah dalam hidupnya, yang mungkin dosa-dosanya begitu. Ya, kita memperoleh hikmat daripada Tuhan. Ya, karena itu kita harus selalu mencari hikmat Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan, kita intim sama Tuhan. Ya, seperti suami istri. Ya, saya dengan kalau kali melakukan sesuatu yang mungkin nggak perlu ngomong begitu, saya sudah tahu reaksinya. Kalau misalkan dia sudah senggol saya begini, oh berarti ada sesuatu. Ya, yang mungkin kenapa? Oh ya, ya, mungkin begini, geser sedikit duduknya begitu. Ada keintiman dengan Tuhan. Kita tidak perlu bicara, sama seperti itu. Waktu kita digambarkan seperti pasangan suami istri, kita juga harus memiliki hubungan yang dekat, intim dengan Tuhan. Ya, melalui Roh Kudusnya tentunya. Ya, bayangkan ya, ini satu ilustrasi. Bayangkan kita sedang berada di sebuah jalan yang sangat gelap. Ya, ini manfaat daripada hikmat. Dan kita tidak bisa melihat apa-apa begitu, gelap gulita. Ya, jadi mungkin kita tidak bisa melihat apa yang di depan kita karena tidak ada sama sekali penerangan. Ya, sama juga seperti hikmat. Ya, ini hanya gambaran. Tentunya ini bukan satu kebenaran seperti itu hikmat, tetapi ini hanya gambaran. Ya, jadi kita berjalan dalam kegelapan, tetapi dengan hikmat kita mendapatkan terang. Ya, untuk melihat langkah kita. Kira-kira keputusan apa yang harus kita lakukan begitu. Misalkan kalau mau beli rumah contohnya, kita perlu hikmat Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita beli rumah, maaf, ya mungkin salah begitu, karena kita tidak berhikmat. Memilih mungkin pasangan buat yang muda-muda, berhati-hati, kita perlu hikmat Tuhan. Ya, jangan hanya nafsu, misalkan udah terlalu nafsu sampai lupa. Saya lihat dia cantik, dia ganteng. Tapi bukan hanya sekedar cantik dengan ganteng Bapak Ibu, tapi diperlukan juga hati yang baik. Ya, orang yang mencintai Tuhan itu menjadi pasangan kita. Itu perlu hikmat Bapak Ibu. Ya, yang kedua, hikmat dapat diperoleh melalui doa. Ya, ini yang kedua. Hikmat dapat diperoleh melalui doa. Hikmat dapat kita peroleh dengan meminta dengan doa. Seperti Raja Salomo, ya. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, ya, sekiranya aku memiliki hikmat. Dia tidak memilih kekayaan, dia tidak memilih untuk setiap musuh-musuhnya mungkin dihindari oleh Tuhan. Dia tidak memilih kepandaian, tetapi dia memilih untuk dia memperoleh hikmat. Ya, ini penting. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa jika kita merasa kekurangan hikmat, ya, kita harus meminta kepada Tuhan. Kita harus berdoa, tentunya. Tuhan adalah sumber segala hikmat dan Dia memberikan hikmatnya dengan murah hati kepada orang yang meminta dengan sungguh-sungguh. Ya, dalam setiap doa-doa kita, ya misalkan doa malam, Tuhan, saya mau hidup saya ini berhikmat, kiranya Engkau memberikan kepada aku. Didengung-dengungkan setiap hari kita minta kepada Tuhan. Ya, seperti Salomo, dia meminta. Ya,
Dalam Yakobus 1 ayat 5 begini firman Tuhan. Namun apabila di antara kamu yang ada kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Minta sama Tuhan. Ya, Tuhan, aku mau beli rumah. Tolonglah Tuhan, berikan hikmat. Kira-kira apakah aku harus membeli rumah ini atau tidak? Sekiranya tidak, ya mungkin tidak engkau jawab begitu. Ya, atau mungkin Tuhan, apa waktunya tepat untuk saya membeli rumah pada saat ini? Satu contohnya. Ya, dalam ayat ini kita diberitahu bahwa Allah akan memberi hikmat kepada kita jika kita meminta. Minta sama Tuhan dengan hati yang tulus ya, tanpa keraguan. Ya, dalam Matius 7 ayat 7, tentunya Bapak Ibu sudah tahu firman Tuhan. Ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah, ya, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Minta sama Tuhan. Tuhan, ya aku minta engkau terus memberikan hikmat kepada aku. Ini penting. Ya. Ini juga janji buat setiap kita. Kalau orang yang sungguh-sungguh meminta Tuhan untuk hikmat, dia akan memberikannya. Ya. Jadi hikmat itu sebetulnya boleh dikatakan tidak semua orang bisa dapat. Ya. Jadi kalau tidak ada yang mungkin kita tidak minta, ya Tuhan tidak akan kasih begitu. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Dalam doa kita bisa meminta hikmat dari Tuhan untuk menghadapi setiap situasi dalam hidup kita. Ya, seperti saya sampaikan tadi, waktu kita mau beli rumah ya kita harus berdoa. Biar Roh Kudus yang ada dalam hati kita menerangi kita. Oh, kayaknya belum waktunya Rusli. Kalau mau saat ini mungkin harus beli rumah begitu. Ya. Jangan sampai kita terburu-buru. Hal-hal selalu saya, maaf dengan istri saya kali kalau dengan hal-hal yang besar begitu, seperti misalkan mau beli rumah, membantu orang, memutuskan sesuatu yang besar, saya ngomong sama istri saya, kali saya ada rencana misalkan mau beli mobil baru, misalkan saja ya. Saya selalu tanya istri saya, dia bilang, apakah kamu harus beli? Terus setelah kita ngobrol begitu, saya ngomong sama istri saya, kita harus berdoa sama Tuhan. Saya selalu begitu, setiap malam kita berdoa sebelum tidur sama-sama, kita tanya Tuhan. Kita doakan, Tuhan kalau memang sekiranya saya harus beli mobil, ya pasti Tuhan lancarkan. Itu satu contohnya. Ya, dengan cara berdoa, dengan komunikasi dengan Tuhan, ya, kita tidak akan memiliki kekurangan hikmat. Ya, tentunya ini dengan iman, dengan kesungguhan. Ya, ini satu contoh saja lagi. Ya, tidak mungkin seperti anak kecil, ya, anak kita sendiri, ya. Misalkan Bapak Ibu yang sudah punya anak kecil, ya, waktu mungkin mereka memiliki tugas di sekolah, orang tuanya ini nggak mungkin nggak membantu begitu. Dia pasti membimbingnya, ya, kalau orang tua yang baik begitu. Dia akan menolong. Demikian pula kita, ya, yang datang kepada Tuhan dengan rendah hati kita meminta hikmat, Tuhan pasti akan memberikan dengan murah hati. Ya. Yang ketiga cepat saja, hikmat mengarah pada hidup yang benar. Ya, waktu kita berhikmat, maka hikmat itu dapat mengarahkan kepada kehidupan kita pada hal yang benar. Ya, ini adalah satu hal yang luar biasa. Ya, kalau kita berhikmat, maka orang itu mungkin hidupnya tidak mengarah kepada hal yang buruk atau yang tidak baik begitu, hal-hal negatif. Tetapi waktu orang itu berhikmat, maka orang akan melihat juga arahnya itu, ya hidupnya tentunya dengan arah yang benar. Ya. Hikmat bukan hanya sekedar tentang pengetahuan, Bapak Ibu saya katakan lagi ya. Mungkin
orang boleh banyak memahami, memiliki pengetahuan yang banyak begitu tentang hal sesuatu, tentang mungkin hal ya, tentang apa yang ada begitu. Tetapi banyak juga orang mungkin hanya sekedar tahu atau berpengetahuan tetapi tidak memiliki hikmat. Maksud saya seperti ini, contoh gampangnya. Ada orang yang mungkin memiliki pengetahuan waktu mungkin ada seseorang yang berbuat jahat, dosa begitu, dia tegur, memang kita harus menegurnya begitu. Tetapi ya, orang yang tidak berhikmat ya, dia mungkin akan menegur dengan cara yang tidak sesuai, yang tidak menyenangkan hatinya. Sehingga orang itu, memang orang itu salah Bapak Ibu. Memang kita tahu, kita punya pengetahuan, orang ini salah. Ya, contohnya, misalkan, ya ada pengerja di dalam gereja begitu, atau hamba Tuhan, ya saya tegur, orang itu tersinggung. Ya ini bahaya. Saya sebagai mungkin yang menegurnya, saya tidak memiliki hikmat. Sehingga orang ini mungkin marah begitu atau bereaksi yang tidak menyenangkan Tuhan, dia pergi begitu. Karena kita perlu memahami sebetulnya hikmat Tuhan. Kita menegur dengan benar, kita melakukan dengan cara yang benar. Sehingga orang ini tidak kecewa dengan kita. Ini salah satu contohnya, kita berhikmat. Ya, kita tidak sembarang menghakimi orang, menegur orang dengan mungkin cara kita yang salah. Tetapi dengan hikmat Tuhan, kita bisa menegur orang itu walaupun orang itu salah dengan sesuatu yang mungkin dapat mengarahkan orang itu kepada Tuhan. Ya, tentunya dengan kelemah lembutan. Saya katakan hikmat sekali lagi didapat dengan setiap orang yang memiliki hati yang lembut. Ya. Oleh sebab itu, Amsal 3 ayat 5 sampai 6 begini firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Waktu kita berhikmat, ya, kita juga harus menyandarkan setiap pengertian kita, setiap hati kita kepada Tuhan. Artinya bukan senderan ya seperti orang manusia begitu nyender begitu, enggak. Ya, menyandarkan berarti apa? Kita tahu orang yang menjadi sandaran, ya, kita tahu Tuhan yang menjadi sandaran hidup kita. Dia adalah orang yang mampu membuat kita mampu berdiri. Kita menyandarkan hati kita kepada Tuhan, bersandar sebelumnya. Tuhan, aku hanya percaya kepada Engkau. Walaupun aku melihat mungkin keadaan semakin hari semakin sulit, harga-harga semakin mahal, beli rumah mungkin aduh tidak mungkin Tuhan. Tetapi kita sandarkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Kita percaya. Aku mau aku hidup dalam hidup seluruh hidupku hanya kepada Engkau saja Tuhan. Ya. Saya percaya kepada Engkau Tuhan. Ya. Saya tidak bersandar pada hikmat manusia, dunia maupun setan-setan. Tetapi saya bersandar kepada hikmat Tuhan. Ya. Ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai hikmat ya Tuhan. Ya. Yang pertama adalah hikmat Allah itu berbeda dengan hikmat dunia. Ya. Kalau kita lihat ya, di luar sana orang mungkin ada yang mencari hikmat begitu ke dukun-dukun begitu. Kira-kira hari baik saya misalkan contohnya kapan nih saya nikah Pak Dukun? Ditelaah, oh menurut hitungan primbon apa itu kamu cocoknya mungkin nikah hari Rabu. Pasangan kamu ntar seorang wanita ya dari suku ini atau negara ini, percaya dengan hal begitu. Ya, ini hal yang repot. Ya, masih banyak tuh di Indonesia, bukan di sini. Di Indonesia begitu, masih banyak yang begitu. Ya, yang kedua hikmat Allah
itu sangat diperlukan ya untuk kita sebagai orang percaya untuk memahami maksud-maksud Allah. Kita perlu, Tuhan berikan aku hikmat supaya aku tahu apa maksud-Mu. Ya, kalau orang yang punya hikmat berbeda dengan orang yang tidak memiliki hikmat Allah. Ya, sehingga dalam mengambil keputusan dia akan berbeda. Yang cepat saja, yang ketiga, hikmat Allah itu diwujudkan dalam sikap dan tindakan yang benar tentunya. Kalau kita melihat orang-orang yang mengaku berhikmat begitu, ya, tetapi di dalam praktek hidupnya dia tidak melakukan tindakan yang benar, maka ini satu hal yang mungkin menurut saya bukan hikmat daripada Allah. Ya, entah hikmat dari mana itu. Ya, hikmat Allah juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, ya, di dalam usia yang mungkin senja, ya kita sebagai orang tua yang sudah mungkin lanjut umurnya, kita juga harus bisa memiliki hikmat. Ya, contoh gampangnya ya, kalau sudah umur, maaf ya, saya tidak menyinggung dengan usia Bapak Ibu, janganlah olahraga, misalkan angkat besi. Kan gak berhikmat, udah umur tapi mau angkat besi. Ya kalau olahraga mungkin yang cocok, yang jalan pelan, itu salah satu contohnya. Kalau kita dapat mewujudkan hikmat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita perlu wisdom. Ketemu orang, kita harus perlu wisdom. Kira-kira apakah kita perlu ketemu sama orang ini apa enggak? Begitu. Artinya apakah orang ini membawa kedekatan kita sama Tuhan apa enggak? Kalau mungkin setidaknya kita ketemu orang yang mungkin bisa menjauhkan kita daripada Tuhan. Kalau menurut saya hati-hati, kita harus hindari. Ya, tidak mesti harus setiap hari. Seperti itu. Ya, hikmat Allah juga dapat diwujudkan dalam pemahaman apa yang benar. Ya. Tadi saya sudah sampaikan, hikmat Allah dapat diwujudkan dalam penilaian optimal terhadap suatu perbuatan. Ya. Banyak pada akhir zaman ini saya katakan tadi di awal, orang-orang yang mungkin berbuat baik. Ya. Kalau kita lihat mungkin ya, salah satu contohnya orang-orang Mormon, ya. Mereka ini orang-orang baik Bapak Ibu. Serius, mereka itu luar biasa Bapak Ibu. Waktu mungkin dalam menolong orang, mereka itu lebih militan daripada mungkin kita, orang-orang Kristen. Orang-orang Mormon ini luar biasa, menolong. Tetapi lihat, mereka ini menyimpang kebenaran firman Tuhan. Apakah Mormon ini sesuatu aliran yang memang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Jadi kita harus melihat juga, kalau hanya sekedar baik, banyak orang baik, tetapi bukan hanya sekedar baik yang perlu kita tahu, kita harus memiliki hikmat, dia juga harus benar, begitu. Ya, bukan hanya sekedar baik. Ya, hikmat Allah dapat mewujudkan dalam pemahaman akan jalan-jalan Allah. Ya, kita penting memiliki hal seperti itu ya. Hikmat kita untuk mengadakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita bukan hanya untuk mengadakan pengalaman kita sendiri. Ya. Di dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 10 begini firman Tuhan. Sebab itu sejak kami mendengar, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, ya, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Diperlukan untuk kita senantiasa berdoa sama Tuhan, meminta, tidak henti-hentinya. Tuhan, tunjukkan kira-kira apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup hamba-Mu ini. Tuhan tunjukkan. Ya. Sehingga kita senantiasa dibimbing dalam kebenaran. Roh Kudus ada dalam hati kita diarahkan terus ya dalam suatu hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dia membimbing kita ya
mengarahkan kita. Ya. Hidup dengan hikmat membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita akan menghasilkan buah yang baik. Orang akan melihat buahmu. Ya, bukan kita berhikmat lantas orang melihat, aduh buahmu ini sepet. Pak Ivan, kenapa? Pengalaman dengan buah yang sepat. Ya, orang lihat, aduh kamu berhikmat, tetapi kayaknya buahmu itu sepet deh. Kayaknya kelakuanmu itu enggak berkenan sama Tuhan. Tes ya, mic yang kedua ya. Dari tadi memang saya sudah lihat ini redup-redup. Ya. Nah, hidup dengan hikmat itu membuat kita berkenan sama Tuhan. Kita tentunya akan menghasilkan buah yang baik. Kalau orang mengaku, oh saya berhikmat, tapi ya buahnya aja kita bisa lihat begitu. Tidak sesuai, sepet, ya, atau mungkin ya busuk begitu. Ini mengerikan. Banyak orang-orang seperti itu di dunia. Dia ngaku berhikmat, tetapi gimana ya? Contohnya ya, saya lihat ada orang-orang yang mungkin dihargai, dihormati di Indonesia begitu. Ya, orang-orang beragama. Tetapi dengan cara-cara dia hidup mungkin dengan agamanya itu mungkin membuat orang terluka atau tersakiti. Kadang-kadang juga mungkin mereka membunuh begitu. Kan terlalu konyol menurut saya. Kalau orang yang mengasihi Tuhan, orang yang memiliki hikmat tidak mungkin membunuh atau membenci begitu salah satunya. Ya, ini banyak. Ya. Orang-orang yang seperti itu yang aku katanya berhikmat, tetapi ya begitulah. Menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kalau saya bilang orang-orang seperti itu lebih gila daripada mabuk agama lah. Banyak orang-orang di Indonesia ini pada akhir zaman ini begitu, mabuk agama. Mereka beragama, tetapi mereka tidak memahami esensi dari mereka beragama begitu. Mereka bisa bunuh-bunuhan loh, mereka bisa perang gara-gara soal agama, ribut begitu. Agama saya mengajarkan ini, tetapi mereka membunuh. Ini satu hal yang mengerikan, tidak berhikmat. Saya waktu ambil tesis saya S2 itu memperhatikan tentang orang-orang agnostik. Orang-orang agnostik ini adalah orang-orang yang beragama, Bapak Ibu. Saya ambil rata-rata itu orang Kristen. Nah, mereka memilih agnostik artinya mereka memilih tidak beragama, tidak mungkin mempercayai lagi Tuhan, begitu. Berbeda dengan ateis tentunya. Karena mereka kecewa dengan orang-orang Kristen yang ada. Mereka kecewa dengan hamba-hamba Tuhan, mereka bilang ngapain hamba Tuhan seperti itu, tidak sesuai. Lebih bagus saya tidak beragama. Jadilah mereka agnostik. Ya, saya wawancara ada sekitar mungkin 6 orang latar belakang mereka dari seluruh Indonesia. Ya. Jadi kita harus memiliki hikmat, tentunya menghasilkan juga buah yang baik. Ya, cepat saja. Hikmat Tuhan akan menentukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itu akan mempengaruhi bagaimana kita hidup berhubungan dengan orang lain. Kalau hubungan kita kita memiliki hikmat, tapi hubungan kita dengan orang lain tidak mungkin sejalan, ya, mungkin selalu berantem, marah, dengki, bermusuhan. Saya pikir itu bukan orang yang berhikmat. Ya, jadi hubungan dengan sesama juga itu penting. Kita melihat, ya, bagaimana kita membuat keputusan dan bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari. Orang akan melihat. Ya, waktu kita mungkin tidak ada di dalam gereja seperti ini sekarang, bagaimana kita ada di luar sana, ada di tempat pekerjaan, dalam kehidupan kita sehari. Hikmat memberi kita pemahaman tentang kebenaran yang menyelamatkan. Ya. Ilustrasi lagi, ya, ini gambaran saja. Ya, seperti seorang arsitek merancang bangunan berdasarkan rencana yang telah disetujui. Ya, tentunya kita harus membangun hidup kita juga berdasarkan rencana Tuhan. Ya, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku serahkan setiap hidupku sama Engkau, Tuhan. Aku punya anak 2, anak ini kira-kira nanti ke depan aku berdoa untuk dia setia sama Tuhan. Kita serahkan. Seperti seorang arsitek, ya. Rencana Tuhan saja yang jadi. Pondasinya dia harus kuat.
Kalau kita punya anak-anak muda ya, yang usianya mungkin sudah beranjak dewasa, kita harus menanamkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga mereka menjadi kokoh, ya, tidak mudah goyah. Dunia semakin hari semakin jahat, ya. Yang keempat, yang terakhir, hikmat membawa damai sejahtera. Ya. Ini yang terakhir. Ya, hikmat itu dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu saya sudah jelaskan berulang-ulang dari tadi, ya, yang membawa kedamaian dalam hidup kita. Tentunya kalau kita mengaku kita orang berhikmat, maka ada damai. Karena kita yakin, ya, kita dituntun sama Tuhan begitu. Ya, kita berjalan menurut firman-Nya. Kita merasa damai dan tenang karena kita tahu kita berjalan bersama Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Ya. Kita tidak menjadi takut. Ya, dalam Amsal 3:17, jalannya adalah jalan yang penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ikuti jalan Tuhan. Ya, jangan salah jalan. Banyak orang-orang yang tidak peka, yang tidak memiliki hikmat, dia jalan yang salah. Jalan yang menurut dia benar, bukan menurut Tuhan. Jalan yang menurut kebiasaan banyak orang di dunia, ini yang saya lakukan. Bukan apa yang Tuhan mau. Oh, orang-orang ngikutin jalan ini, kenapa saya enggak? Mereka tidak mau bayar harga dengan hidup mereka. Kalau kita tidak jalan dengan mereka, maka kita akan mungkin dibenci, dimusuhi, dianggap aneh, dianggap mungkin orang yang tidak sama dengan mereka. Kita harus memiliki integritas sebagai orang Kristen. Memiliki hikmat dengan jalan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Hikmat membawa kita pada jalan yang penuh damai, yang benar. Sehingga kita tidak khawatir, kebingungan. Ya, dunia saya katakan berkali-kali tidak semakin baik Bapak Ibu. Ya, masalah, peperangan akan terus. Jadi kita jangan berdoa, Tuhan kira-kira ya, kadang-kadang begini berdoa yang kita. Tuhan jauhkanlah, ya. Memang kadang-kadang pikiran kita sepertinya kita mencoba memperbaiki. Tetapi Alkitab mencatat dunia semakin jahat. Jadi hal-hal seperti itu, masalah, peperangan, iri hati, benci, mungkin marah segala macam, itu akan terus ada Bapak Ibu. Tetapi doa kita harus ubah. Tuhan kira-kira ya, kalau memang kehendak-Mu, kuatkanlah hati saya ini untuk menjalani dunia yang jahat ini. Ya. Kita melihat, kita memiliki hikmat, kita memiliki damai sejahtera, kita tidak menjadi khawatir waktu kita memiliki hikmat Tuhan. Kita tidak merasa bingung. Ya. Filipi 4:7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Allah sendiri, ya, yang akan memelihara damai sejahtera dalam hati kita. Kita tidak menjadi khawatir. Ya, kita perlu memiliki hikmat ini. Hikmat dari Tuhan membawa kedamaian yang melampaui pengertian kita sebagai manusia. Ya. Jadi kita harus memiliki hikmat. Ya. Saya sampaikan tadi, ya. Orang-orang yang berhikmat adalah orang-orang yang memiliki damai sejahtera. Mereka adalah orang peramah, penurut, penuh belas kasihan dan tidak memihak, tidak munafik. Ini ciri-ciri orang berhikmat. Ya. Tetapi kira-kira kalau mungkin orang-orang yang tidak berhikmat ini bisa digambarkan sebagai orang-orang yang suka bertengkar begitu. Orang yang suka memarah, ya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit kesel begitu. Ini bahaya. Suka membangkang, tidak peduli dengan orang lain. Ini salah satu juga ciri orang tidak berhikmat. Tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Orang-orang yang mungkin sulit, yang perlu dibantu, ya kita harus bantu. Ya. Kemudian juga kita tidak menjadi munafik. Ya. Ini kita harus memahami hal ini. Nah, hikmat Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dengan hati yang damai. Kita harus memiliki hikmat daripada Tuhan yang membuat kita damai. Kita tidak mudah tergoncang.
lihat situasi, masalah hidup, ya orang ikut mungkin ke arah yang selalu mereka lakukan itu menurut mereka benar dan kita lakukan. Ini bahaya. Kita harus punya prinsip. Perlu memang harga yang dibayar untuk menjadi berbeda dengan orang lain. Ya, saya akui, saya juga bekerja ya Bapak Ibu. Banyak teman-teman yang mungkin ya begitu, saya masih baru di tempat itu. Mereka melakukan hal-hal itu. Memang saya perlu waktu juga supaya mereka tahu ini sebetulnya tidak benar begitu. Ya, saya katakan selalu saya ngomong sama istri saya, ya, kebenaran itu tidak selalu harus dibuktikan dalam sekejap. Kebenaran itu, ya, kalau kita hidup bersandar sama Tuhan, kebenaran memerlukan waktu. Biarlah waktu yang menilai. Ya, kalau kita mungkin benar, kemudian orang salah, kita tidak bisa menuntut pembalasan pada hari itu juga. Diperlukan waktu kadang-kadang. Kita harus bersabar, kita harus melihat waktunya Tuhan. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Ya, tidak perlu ilustrasi lagi, kepanjangan lagi Bapak Ibu. Ya, jadi kesimpulannya hikmat adalah pemberian Tuhan yang luar biasa bagi setiap orang yang menginginkannya. Pemain musik bisa maju ke depan. Ya, hikmat mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita belajar bersyukur sama Tuhan. Ya, kita berdoa memohon kepada Tuhan agar memberikan hikmat kepada kita. Ya, sehingga kita percaya kita boleh berkenan kepada Tuhan. Ya. Hari ini kita akan juga melakukan perjamuan kudus, ya, Bapak Ibu. Para petugas yang bertugas bisa maju ke depan, ya. Kita akan nyanyikan satu lagu, Karena Salibmu. Mari, Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan menerima perjamuan kudus dari Tuhan. Mari nyanyikan WL lagu ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Haleluya. Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan segalanya. Amin. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan. Haleluya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah karena salibmu. Haleluya. Karena salibmu hidup, karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. amin. Karena salibmu, Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Ya, semuanya sudah dapat ya? Sudah dapat. Oke, saya akan melayani perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Oh, ada yang belum dapat? Iya, makanya saya tanya, udah dapat semua? Tante Lili, iya kayaknya. Udah dapat Tante? Udah, siapa? Udah, oke. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Begini firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam hari waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan kepada bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Oke, jemaat kekasih Tuhan, angkat tinggi roti-roti di atas kepala kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dan dengan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita mengangkat cawan di atas kepala kita sambil mengucap syukur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari bersama-sama kita minum dengan iman, Bapak Ibu. Haleluya. Kita mengucap syukur karena salibmu. Haleluya. Karena salibmu, amin. Ku hidup karena salibmu. Ku haleluya, haleluya. Oh Yesus, Engkau baik. Terima kasih Allah. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Melakukan mukjizat-Mu di hidup. Sekali lagi, melakukan, haleluya. Melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kami tahu Yesus, Engkau sudah mati di atas kayu salib. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mau memiliki hikmat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami tidak memakai setiap hikmat yang dari dunia ini Tuhan. Tetapi kami mau memiliki hikmat yang berasal daripada Engkau Tuhan.
Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya turun setiap hikmat Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga kami dapat menjadi saksi Kristus juga dalam hidup kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Hanya dalam Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Bapak Gembala tidak ada di tempat ini ya. Jadi saya akan sampaikan beberapa hal yang penting ya. Silakan duduk. Ya, untuk ibadah minggu depan masih tetap kita adakan di tempat ini ya. Nanti Bapak Awen ya, PDM Awen. Ya, ini teman saya juga nih. Dia dulunya wakil gembala di GBI on the Rock ya, di tempatnya Pak Endi. Sekarang dia sudah jadi gembala. Ya, dia akan melayani firman Tuhan minggu depan ya. Keren banget. Awen ini biasanya main drum ya, pasti tahu Bapak Ibu ya. Tapi udah digantikan Pak Heri. Ya. Enggak bercanda saya. Ya, jadi dia lebih fokus ke pengembalaan sekarang ya. Ada yang berulang tahun hari ini, minggu ini? Ibu Elisa nggak datang ya, sama Budi. Siapa lagi Om Anton yang ulang tahun? Nggak ada. Yang wedding anniversary? Puji Tuhan, saya nggak ngedoain ya, nggak bikin kue dong. Iya, ya saya mengucap syukur untuk setiap jemaat, para pengurus yang sudah mengatur ibadah sehingga kita dapat melakukannya. Terima kasih juga buat Mecin yang pagi-pagi sudah menyiapkan anggur perjamuan. Luar biasa sama Ibu Greta dengan C. Esther ya. Kiranya Tuhan saja yang dapat membalas setiap kebaikan daripada setiap pelayanan kita. Ya, saya sebagai wakil gembala merindukan untuk setiap kita jemaat Tuhan untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Ya, sehingga kita melihat orang lain melihat dalam hidup kita, kita berbeda. Ya, puji nama Tuhan. Mari bangkit berdiri kembali. Saya akan menutup dengan doa berkat. Ya. Nyanyikan lagu yang tadi tuh, yang Tuhan ku rindu. Ya, itu saya suka sekali lagu itu. Kita akan menutup ibadah kita dengan lagu Tuhan ku rindu. Haleluya. Mari kita bernyanyi buat Tuhan dengan kesungguhan ya. Dengan kesungguhan nyanyikan lagu ini. Haleluya. Ayo. Terima kasih Tuhan. Tuhanku rindu. Amin. Nyanyi bersama saya. Masuk dalam hadirat. Kami rindu Yesus Tuhan. Jiwaku menanti. Haleluya. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang ku. Singer memuliakan Tuhan. Tuhan ku rindu. Ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang lebih dalam lagi Tuhan. Oh haleluya. Jiwaku menanti. Bawaku mendekat kepadamu Tuhan. Haleluya. Kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau. Ku nanti Engkau. Sembah Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami menantikan Engkau, janji-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Oh Yesus, dalam kemuliaan ku nanti Engkau, menantikan Engkau Tuhan. Ku nanti Engkau, amin. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan-Mu Tuhan,
dalam kemuliaan-Mu, dalam kemuliaan-Mu, dalam kemuliaan yang kudus. Kami selalu menantikan setiap janji-Mu Tuhan. Kami selalu Tuhan merindukan setiap harinya Tuhan untuk Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Bersyukur kami senantiasa menjadi pribadi yang berbeda. Tentunya kami menjadi orang-orang yang mencintai Engkau Tuhan. Sementara orang-orang di dunia di luar sana mungkin tidak menyukai Engkau, bahkan membenci Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang sudah kami lakukan Tuhan, memberkati setiap para pengurus yang ada, juga pengerja, pemain musik, siapapun itu Tuhan Yesus yang mengambil bagian pelayanan ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Kau sendiri yang membalas kebaikan mereka Tuhan. Mari jemaat kita angkat tangan kita akan menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Yesus, Tuhan kita kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, ibadah sudah selesai. Ya.